Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya Safira Haya Virgin. Di sini saya akan berbagi dan belajar bersama teman-teman semua tentang program atau aplikasi Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan program aplikasi yang sering digunakan untuk mengolah data dan angka yang kemudian dihimpun dalam tabel. Fungsi atau kegunaan Microsoft Excel dalam pekerjaan sehari-hari antara lain membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, meringkas data, melakukan perhitungan aritmatika, dan statistika. Nah, sekarang kita langsung menuju aplikasi Microsoft Excel. Dan kita belajar bersama-sama ya teman-teman. Kita buka file baru. Yang pertama kita pelajari yaitu tentang fungsi pada menu-menu dan tools yang ada di Microsoft Excel. Nah, yang pertama kita buka atau kita pelajari ada file. File adalah menu yang berfungsi untuk membuat, membuka, menyimpan, dan mengelola file pada Microsoft Excel. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini banyak tools yang dapat kita gunakan atau kita manfaatkan dalam saat menggunakan Microsoft Excel ini. Seperti save, save as, membuka, menutup, dan banyak lainnya. Lalu kita ke menu home. Menu home berisi perintah-perintah untuk menyempurnakan dokumen yang dibuat seperti mengatur jenis huruf, ukuran huruf, lalu ada cetak tebal, ada miring, garis bawah, membuat nomor, pengaturan paragraf, dan lain sebagainya. Lalu ada menu insert. Menu insert berfungsi untuk menyisipkan, memasukkan objek yaitu berupa teks, tulisan, bentuk, gambar, dan lainnya. Nah, dapat dilihat ya teman-teman, di sini ada tabel, profit table, picture, clip art, shape, smart, screenshot, lalu ada kolom, misalnya kita membuat grafik gitu ya teman-teman, dan misalnya kita ingin memasukkan gambar atau menyisipkan foto yang ada di galeri, kita bisa menggunakan menu tabel insert ini ya teman-teman. Lalu kita beralih ke fungsi Backlight, ke menu Backlight. Backlight berfungsi untuk mengatur halaman sebelum di print, meliputi area margin, ukuran kertas, dan sebagainya. Nah, ataupun tema, kita bisa menggunakan tema untuk file yang kita gunakan, lalu mengatur margin sebelum di print gitu ya teman-teman, ukurannya, dan lain sebagainya. Nah, kita ke menu formula. Menu formula berfungsi untuk memasukkan rumus-rumus Excel, memberi nama pada sel, menampilkan dan merubah formula yang digunakan pada sel, serta melakukan kalkulasi. Di sini ya teman-teman, kita dapat memasukkan menu rumus agar memudahkan kita dalam menggunakan atau mengaplikasikan Microsoft Excel ini. Lalu ada menu data, memuat perintah-perintah yang berkaitan dengan penggunaan data. Pada tab ini disediakan untuk mengambil data eksternal, koneksi dengan basis data pengurutan, dan penyaringan data atau lain sebagainya. Nah, ada dua menu terakhir yaitu review dan view, berfungsi untuk memeriksa tata bahasa dokumen yang sedang dibuat, meliputi kesalahan pengetikan tipe, kata baku, menampilkan statistik jumlah penggunaan formula, sel maupun tabel. Jadi kita dapat mengecek apakah kata-kata yang kita gunakan apakah sudah betul atau apakah ada tipe gitu teman-teman ya. Lalu di tombol view atau di menu view berfungsi untuk menampilkan, mencetak dokumen pada layar, mengatur ukuran cetakan, dan menampilkan garis bantu pada lembar kerja. Nah, itu fungsi-fungsi dari menu yang ada di Microsoft Excel ya teman-teman. Kita berlanjut ke tools-tools yang biasa kita gunakan dan fungsinya itu untuk apa sih teman-teman? Nah, kita pelajari bersama-sama ya. Untuk yang pertama yaitu ada di bagian sini clipboard.
ada fungsi copy. Copy berfungsi untuk menyalin data yang sudah ada pada lembar kerja Excel. Nah, lalu cut. Cut berguna untuk memindahkan data dari sel asal ke sel lain yang dibutuhkan. Nah, lalu ada paste. Paste bisa digunakan untuk menempelkan data ke sel lain yang sudah di-copy atau di-cut sebelumnya. Lalu ada format. Painter berfungsi biasanya digunakan untuk menerapkan format data yang sudah ada dari sel asal ke sel lain tanpa harus menyalin data yang berbeda dalam sel asal tersebut. Nah, lalu kita ke menu font. Menu font juga ini biasa kita gunakan di setiap Microsoft ya teman-teman. Tapi kita ulas kembali, yaitu ada font. Font berfungsi untuk mengatur tipe atau style tulisan yang kita butuhkan. Lalu ada font size untuk mengatur besar kecilnya huruf dalam lembar kerja Excel yang sedang kita buat. Lalu ada increase font size, ini memperbesar atau memperkecil ya teman-teman. Lalu ada bold. Bold biasanya untuk membuat huruf atau tulisan yang sedang kita buat menjadi tebal. Lalu ada italic. Italic membuat huruf atau tulisan pada lembar kerja menjadi miring. Lalu ada underline. Underline berfungsi untuk menambah garis bawah di bagian huruf atau teks yang kita inginkan. Lalu ada border. Border adalah untuk menambah atau mengubah dan atau menghapus bagian garis. Tapi pada sel lembar kerja Excel yang sudah kita buat, misalnya kita mau edit lagi gitu, ada yang kurang atau ada yang salah, bisa kita hapus menggunakan ini dengan lebih cepat gitu ya teman-teman. Lalu ada fill color. Fill color mengatur warna background huruf atau teks yang diinginkan. Nah, jadi backgroundnya misalnya kita mau ada warnanya atau kita pun mau menghapusnya, bisa langsung klik ke sini ya teman-teman. Lalu ada font color. Font color mengubah warna tulisan yang dipilih, misalnya sesuai kebutuhan kita, misalnya mau hitam ataupun mau warna lainnya. Lalu kita ke kelompok alignment. Di sini ada banyak tools yang dapat kita manfaatkan dan kita gunakan saat menggunakan Microsoft Excel, yaitu ada vertical alignment untuk mengatur posisi teks secara vertikal pada sel atas, tengah, dan bawah. Ada perataan teks, lalu ada indent teks, text orientation untuk mengubah kemiringan teks, margin cell untuk menggabungkan sel atau page break, itu untuk mengatur memisah halaman. Lalu kita ke menu number. Di menu number ada format cell untuk mengatur jenis penulisan angka. Ada currency atau accounting number format, itu untuk format angka untuk mata uang. Lalu ada persen, ada koma, ada increase dan decimal. Increase atau decrease desimal itu untuk menambah dan mengurangi desimal. Lalu ada kelompok style. Di sini ada 3, ada condition formatting, format as table, cell style untuk membuat format sel secara cepat. Lalu ada kelompok cell. Di sini ada insert, delete, dan format untuk memasukkan sel baru, untuk menghapus sel, untuk melakukan format. Lalu di sini ada kelompok editing atau menu editing, ada zoom, ada fill, ada clear, sort and filter, find and select. Untuk auto zoom itu untuk melakukan perhitungan dengan cepat, fill membuat pola angka secara kontinu, lalu clear untuk menghapus sel, nilai, harga, atau format yang kita inginkan, yang ingin kita hapus. Sekarang saya akan mempraktikkan bagaimana cara membuat tabel ya teman-teman di Microsoft Excel dan menggunakan beberapa rumus yang ada di Microsoft Excel. Kita masukkan subjek yang ingin kita masukkan dalam tabel yang kita inginkan. Contohnya saya masukkan di sini nomor. Teman-teman bisa mempraktikkan dengan subjek yang lain yang sesuai dengan yang dibutuhkan teman-teman. Lalu di sini saya masukkan jumlah penjualan
sini kita kalau seperti ini jangan takut ya teman-teman, bisa diedit. Lalu sini lalu ada harga dan nanti jumlah menggunakan rumus dari Excel. Lalu di sini nomor sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya, butuhnya berapa, seberapa banyak. Di sini bisa langsung kita tarik ke bawah. Kalau misalnya seperti ini bisa langsung diedit ke sini dengan mengklik ini fill series dan akan langsung dengan berurutan angkanya. Di sini saya masukkan toner, day cream, lalu ada night cream, lalu ada serum dan sunscreen. Dengan quantity, contohnya misalnya 55, day creamnya ada 80 pada bulan Mei, night creamnya terjual sama, dan serumnya terjual 45 dan sunscreennya 50 dengan harga. Ini hanya sebagai contoh saja ya teman-teman. Lalu serumnya dengan harga 45.000 dan sunscreennya. Nah, kita bisa melakukan penjumlahan di sini teman-teman. Kita ke auto sum. Nah, di sini bisa dengan rumus pertama, yaitu mengkalikan angka di dalam sel dengan mengganti menggunakan tanda bintang atau tanda aritmatika bintang ya teman-teman. Lalu kita tarik ke bawah, nanti hasilnya akan terjumlah semua. Lalu kita edit tabelnya. Untuk mengedit di Microsoft Excel ini bisa dengan berbagai cara ya teman-teman, sama saja seperti di Word. Bisa langsung ke insert. Di sini ada tabel, atau di home juga bisa di sini dengan mengklik all borders. Kalau misalnya kita lebih ingin terlihat bagus atau terlihat lebih berwarna, kita langsung ke insert dengan mengklik tabel. Nah, ini teman-teman. Dan ini bisa diedit sesuai kebutuhan kita. Lalu kita ingin mencari rata-rata rumus rata-ratanya, yaitu kita klik average. Itu dari sini. Dari sini sampai ke bawah, dan hasilnya seperti ini. Lalu jika kita ingin mencari nilai minimal, kita bisa mengklik di sini dan mencari dan klik min di sini. Nanti akan terlihat nilai terkecilnya, yaitu 45. Sekian teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata.